Kanvasnya udah ready. Hihi. Siap digambarin apa? Mau apa? Mau apa? Halo. Aku mau promosi karya aku. Nih karya aku. Gimana menurut kalian? Nih, ada yang suka sama lukisan ini? Ini 3 slide. Jadi masing-masing kanvasnya berukuran 20 kali 60. Jadi tiga-tiganya adalah 60 kali 60. Gimana hasilnya? Ada yang suka nggak? Halo, hari ini aku mau coba gambar yang ini. Yuk lihat nanti aku bisa gambar apa enggak tuh. Klienku minta digambarin ini. Nah, ini aku lakukan pertama-tama mengisi backgroundnya dulu, ngisi dengan warna biru. Aku padukan biru dan hitam, lalu aku blend pada bagian kanvas secara menyeluruh. Di blend sampai rata. Biar ketutup dulu nih bagian kanvasnya, lalu aku lakukan berulang kali untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Nah, ini sesuai dengan project yang tadi ya, yang aku kasih lihat sebelumnya, bahwa aku mau bikin nuansa-nuansa langit mendung dengan pepohonan. Nah, semoga bisa ya. Kita lihat yang aku lakukan. Perlahan-lahan aku ngisi dulu bagian-bagian background belakangnya. Ini diisi perlahan-lahan, ngikutin kira-kira gambar yang tadi seperti apa. Nah, ini aku isi dengan warna hitam, tapi aku campur dengan putih, jadi warnanya agak-agak abu-abu ya, jadi nggak tebal hitamnya tapi tipis-tipis. Lalu aku blend dengan warna kanvas yang masih basah tadi, jadi hasil warnanya begitu. Dilakukan perulangan. Nah, ini aku mulai bikin ranting-ranting dan pohon. Lakukan perlahan-lahan, lakukan perulangan beberapa kali untuk ngisi bagian pohon-pohon yang ingin kita lakukan. Nah, aku juga ngisi dulu bagian-bagian pohon yang besarnya dulu. Ini masih aku terus melanjutkan melakukan pengisian, membuat ranting-ranting sambil membayangkan yang gambar yang sebelumnya ya. Untuk bagian ranting ini aku kasih penebalan sedikit warna, aku pakai warna coklat dan aku padukan sedikit dengan warna hitam sehingga menjadi warna coklat tua. Nah, ini aku lakukan berulang kali pada bagian-bagian sketsa gambar yang tadi. Nah, ini terus aku lakukan ngisi-ngisi bagian ranting pohon yang tadi aku rencanakan. Nah, kebetulan gambar ini adalah bikin ranting pohon. Ini sangat menarik menurut aku karena butuh tingkat detail juga, sehingga perlu beberapa kali melakukan perulangan pada bagian yang sama. Nah, ini aku terus lakukan perlahan-lahan. Ini aku sedikit memberi tekstur, jadi menggunakan kuas yang lebih kecil ya. Kuas itu sangat penting, jadi harus dibedakan ukuran yang ingin kita pakai sesuai dengan kuas yang kita perlukan. Nah, ini terus aku lakukan pelan-pelan sampai sesekali ngelihat kira-kira ranting pohonnya seperti apa yang tadi. Nah, ini mulai aku ngisi, aku ganti lagi jenis kuasnya. Karena butuh lebih besar, aku pakai yang agak lebih besar. Kalau butuh yang lebih kecil, aku pakai kuas yang lebih kecil. Aku ngisi dengan warna yang sama, coklat, aku padukan dengan warna hitam pada keseluruhannya. Nah, pada beberapa bagian, misalnya aku lihat terasa keliru, jadi aku isi lagi dengan warna-warna yang lain. Lalu, terus aku coba ngisi-ngisi lagi sampai kira-kira memberikan efek warna apa pada setiap bagian yang aku goreskan dengan kuas ini. Nah, ini terus dilakukan ya guys, berulangan. Aku sambil nyiapin ini pelan-pelan, ganti lagi kuasnya. Nah, aku pakai ganti dengan kuas yang lebih kecil lagi. Aku isi di setiap sudut yang diperlukan untuk mendapatkan efek
ranting-ranting lebih kecil dan lebih ramai tentunya. Ini dilakukan perulangan ya. Di sini aku sedikit memberikan ketebalan. Di sini aku menggunakan cat yang bisa untuk tekstur. Jadi terlihat ranting yang kecil ini lebih menonjol kalau secara dari dekatnya ya. Nah, proses pembuatan ranting kecil ini dilakukan dengan sabar berulang kali. Diposisikan kira-kira di ranting yang paling cocok diisi dengan bagian mana saja. Ini warnanya lebih gelap lagi dari yang tadi, namun ini pakai cat yang dapat bertekstur, jadi dia lebih tebal dan kalau dari dekat dia lebih kelihatan kayak ranting yang hidup. Ini dilakukan berulang kali. Nah, melukis itu proses sabar, jadi emang harus sabar. Selain sabar juga harus hobi ya, jadi ini bagian dari healing ya. Nah, apapun yang kita lakukan dengan penuh suka ya, nggak berasa capek ya, nggak bosan gitu, karena emang senang melukis itu. Nah, ini aku tambahin lagi bagian-bagian yang perlu diisi oleh warna ranting, karena emang pada dasarnya gambar ini kumpulan dari foto ranting pohon ya. Nah, ini permintaan dari klien aku sebenarnya, dia maunya nuansa ranting. Aku terus melakukan perulangan untuk membuat bagian-bagian ranting yang perlu diisi dan memperlihatkan ranting-ranting yang menonjol. Nah, ini perlu dilakukan dengan sabar berulang kali, lalu dilihat kembali posisi-posisi yang cocok untuk diisi dengan ranting-ranting. Nah, ini mulai aku lakukan penebalan pada setiap bagian-bagian pohon yang tadinya bagian-bagian batang pohon ya, ini udah mulai dilakukan penebalan. Nah, aku mulai ngeblend bagian-bagian, sedikit ngeblend ya, tadi kayak kurang efek bayangannya. Setelah aku lihat, akhirnya aku blend dulu, baru lanjut dengan mengisi ranting-ranting selanjutnya biar kelihatan penuh. Nah, ini aku ganti kuas yang paling kecil yang aku punya. Harusnya aku harus punya banyak kuas yang lebih kecil lagi untuk buat ranting, tapi ini satu-satunya yang masih bagus dan kuasnya kecil. Kalau lebih kecil lagi dia bisa terlihat lebih ramai lagi dari nuansa-nuansanya. Nah, membuat bayangan efek ranting pada bagian ini harus dilakukan dengan sabar, berulang kali, teliti, lakukan perlahan-lahan, ikutin arusnya. Kira-kira mau bagian mana yang lebih tebal dan banyak rantingnya. Nah, ini terus aku lakukan. Ingat, jangan lupa kalau melukis itu emang efek perulangan ya, dari bikin background dan segala macam itu juga bisa diulang beberapa kali, karena ketika kita duduk kita pantau lagi nih yang mana nih yang kurang dari gambar kita. Nah, ini aku lakukan perlahan-lahan, nah, ngisi-ngisi. Ini aku lakukan sekitar beberapa jam karena dilakukannya perlahan-lahan. Nah, di sini aku percepat untuk melihat efeknya. Pembuatan ranting dilakukan berulang kali tetap. Nah, setelah itu aku lihat lagi, wah efeknya kurang mantap nih. Aku isi-isi lagi nih bagian background yang perlu diisi. Aku tambahin warna putih sedikit. Nah, ini aku lakukan lagi sambil ngeliat-liat kira-kira efek menimbulkan efek apa aja dari warna ini. Nah, setelah itu aku lanjut lagi nih bikin ranting-rantingnya. Jadi nuansa belakangnya kan agak mendung, jadi ada kabut-kabut, sehingga tadinya aku ngisi warna putih sedikit di bagian celah-celah dari pepohonan ini. Nah, ini aku lanjut lagi nyelesain ranting-rantingnya. Memang perlu dilakukan berulang kali. Nah, ini aku lakukan terus dengan sabar dalam beberapa jam.
lalu aku sedikit memberikan efek bayangan di balik ranting itu sebelum rantingnya selesai semua, biar nanti enggak lagi aku rusakin gitu ya, karena emang backgroundnya harus dari belakang dulu gitu. Nah setelah aku lihat-lihat, wah harus ditambahin lagi nih misalnya gitu, nah aku tambahin tadi sedikit efek warna hitam, lalu aku lanjut lagi ngelukis ranting, membuat pepohonan ini ramai. Nah ini perulangan, dilakukan berulang kali, diisi bagian-bagian yang kurang, bagian yang masih sepi. Nah tekstur ranting ini bertekstur ya, jadi dia punya ketebalan karena aku emang pakai cat yang bertekstur, yang bisa nebal gitu ya, jadi akriliknya bisa tebal sehingga terkesan timbul dan punya perbedaan antara background belakangnya sama bagian paling depannya. Nah yang tekstur ini aku isi-isi pada bagian yang kecil-kecil dan pada bagian terdepan. Masih sabar nunggunya? Nah memang melukis itu proses perulangan yang dilakukan, terus sambil kita mantau, lihat lagi bagian-bagian dari kurang, lalu kita lanjutin lagi. Nah biasa dalam satu lukisan ini kalau rajin sekali aku duduk tuh bisa seharian kelar. Ini ukurannya sekitar 40 kali 40 ya, tapi kalau misalnya aku banyak kegiatan, paling hari ini aku kerjain backgroundnya, besok aku kerjain bagian yang lainnya lagi, terus besoknya lagi yang lainnya lagi, sehingga nanti dalam satu lukisan itu bisa berhari-hari, lalu sampai ke proses pendetilannya. Biasa kalau aku lakukan berhari-hari itu cukup maksimal ya, jadi karena tidak lelah, sehingga aku bisa membayangin lagi efek-efek yang perlu dilakukan. Nah di sini kadang aku ganti lagi kuasnya beberapa kali agar mendapatkan tekstur yang sempurna gitu ya, ataupun besaran kuasnya yang sempurna, sehingga memang pada lukisan ini bisa menampilkan hal-hal yang udah aku bayangin tadi, bahwa ada pepohonan, ranting, dan adanya efek dan nuansanya mendung ya, sore-sore hari gitu. Nah aku coba bikin bagian sebelahnya. Nah dilakukan dengan sabar pastinya ini. Ya satu lukisan ini nih hari ini selesai seharian ya, aku kerjainnya dari jam berapa gitu sampai sore udah selesai. Nah karena emang aku kerja tayang kalau lukisan ini karena udah ada yang pesan, jadi aku selesai dengan cepat karena ada proses beberapa lukisan lain sedang menunggu antrian gitu untuk dikerjakan. Nah ini proses membuat rantingnya, aku gunakan kuas yang paling kecil. Teman-teman kalau mau bikin kuas lukisan beranting ini juga harus punya beberapa macam dan tipe kuas. Nah ini aku lakukan yang paling kecil. Lakukan berulang-ulang kali, sabar sambil lihat bagian mana yang kurang. Nah ini terus aku lakukan pelan-pelan. Bikin efek-efek pada bagian pohon-pohonnya. Nah setelah bagian satu selesai, ketika itu aku lihat lagi, oh bagian mana yang kurang, sehingga diisi lagi. Nah ini proses lumrah ya dalam melukis. Nah ini dia yang terjadi. Lukisan ini terlihat simpel ya, ada cuma background, pohon, dan ranting. Tapi pengerjaannya memang sungguh rumit ya, karena memang harus berulang kali dilakukan pada satu bagian, perlahan-lahan, sabar, benar-benar sabar ngerjainnya, nggak bosan sama satu warna. Karena warna yang dipakai di sini kan cuma berapa warna, biru, putih, hitam, dan coklat. Nah, ini hampir selesai, tapi masih terus
aku isi-isi lagi nih dengan ranting-ranting yang tentunya lebih kecil, tangannya lebih ringan lagi, lebih pelan lagi, dikerjainnya lebih lama agar mendapatkan bagian-bagian yang sesuai yang kita bayangkan tadi ya. Tadi setelah dilihat, wah kurang kelihatan mendung-mendungnya, aku tambah-tambahin sedikit lagi warna-warna hitam, tapi aku brush yang tadi aku kerjain. Terus kalau udah agak terlalu gelap, aku tap-tap sedikit pakai brushnya, terus aku tap-tap sedikit pakai tisu bagian-bagian yang perlu diangkat. Nah, ini untuk memberi efek mendung, karena tadinya klien aku maunya polos, terus setelah aku kasih contoh yang polos ternyata wah kayaknya bagusnya agak mendung ya gitu. Akhirnya aku siapin lagi nih awan-awannya. Nah, setelah aku siapin lagi, aku harus ngulang beberapa kali pada bagian-bagian yang tadi agak udah menipis. Nah, ini aku tambahin tekstur-teksturnya biar lebih kelihatan ada bagian depan dan belakangnya ya. Nah, ini terus aku lakukan perulangan-perulangan pada bagian-bagian yang dianggap kurang atau yang kira-kira perlu diisi. Nah, aku kembali isi ya, dengan sabar ngisinya, dan ini memang bertekstur, jadi perlu ada bagian belakang, bagian depannya juga. Nah, aku isi dengan sabar, kira-kira begini nih, hampir selesai nih prosesnya. Cuma dilakukan perulangan, penebalan pada bagian-bagian yang dianggap perlu, biar kelihatan lebih ramai aja nih ranting. Nah, aku paling suka nih pada bagian langit sama bagian ranting yang ada di tengah ini ya. Terlihat lebih ramai dan ya kayak vokal poin gitu. Dan nah, ini aku lanjutin lagi memperbaiki bagian-bagian yang nah, aku dengan sabar kembali membuat bagian yang perlu aku tebalkan, perlu diisi. Nah, ini dia, perlahan-lahan lakukan. Nah, aku lakukan dengan pelan-pelan pastinya. Teman-teman juga kalau misal mencoba melukis itu memang harus sabar ketika kita melakukan untuk objek-objek yang kecil ya. Kalau objek besar mungkin agak lebih mudah, tapi bagian detailnya ya harus sabar biar terlihat lebih apik gitu. Aku coba hampir di semua bagian, aku tambahkan tekstur-teksturnya biar kelihatan. Nah, ini pelan-pelan dilakukan lagi, aku tambahin teksturnya, cat yang bertekstur biar lebih kelihatan lagi bagian paling depannya. Nah, ini proses menggambar rantingnya masih terus aku lakukan. Melihat bagian-bagian yang perlu diisi, bagian yang kurang, aku ngisi-ngisi lagi. Kadang sejenak aku duduk diam, yang mana lagi yang harus diisi. Nah, ini aku mulai isi-isi, tapi menurut aku ini hampir selesai. Dan kalau udah aku nyatakan selesai, biasa aku tidak tidak buat lagi karena emang udah merasa cukup gitu ya. Nah, ini masih belum selesai, jadi aku masih terus melakukan memperbanyak bagian-bagian ranting yang memang perlu ditambah-tambahkan. Nah, pada bagian ini masih aku sibukin diri dengan ngisi-ngisi lagi pada bagian yang sama, tapi ini lebih jauh lebih mudah karena gambarnya udah jadi dulu, lalu kita tinggal ngisi bagian-bagian yang dianggap perlu, yang paling yang ingin ditonjolkan, dan
ketika aku ngisi tekstur di bagian paling akhir ini jadi kelihatan kayak ada pohon berlayar gitu ya, ada yang paling depan, nah terus ada belakangnya. Nah ini masih aku lakukan sambil lihat lagi bagian-bagian yang kurang. Nah ini proses membuat gambar. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Kira-kira inilah hasilnya yang ditonton dari awal tadi. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau ada yang suka, boleh subscribe, like, and bagikan video ini ya. Terima kasih banyak. Ini masih aku lanjutin dulu nih sampai selesai gambarnya dan aku kasih lihat hal-hal yang pas yang udah ready-nya ya. Nah ini aku udah mulai ngerapi-rapiin dan aku tulisin. Alhamdulillah lukisannya udah jadi. Nah begini kira-kira tampilan warnanya dan ranting-ranting pohon yang aku kerjakan berulang kali tadi. Nah ini kelihatan bagian depan pohonnya dan bagian belakang dan awan-awan dari nuansa mendung ya, jadi hampir-hampir hujan, warna-warna mendung gitu, langit mendung sore hari. Nah begini nih.